Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ghurrata wajhil 'am wa ajzala fihi al-fadaila wal in'am wa syarafa awqatahu 'ala sa'iril awqat wa faddala ayyamahu 'ala sa'iril ayyam wa khassahu 'ala sa'iril syuhuri bimanzilin minal fadail wal ikram wa 'ammara naharahu bis siyam wa nawwara lailahu bil qiyam wa ahmaduhu wa ashkuruhu ala ihsanil 'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mufarridu bil kamali wat tamam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa sham wa atqa man tahajjada wa qam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Semoga kita semua diberi syafaat olehnya pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kultum tentang mensyukur nikmat alam semesta. Jadi, alam didefinisikan atau alam diartikan kembali oleh para ulama yaitu kullu ma siwallah, yang artinya segala sesuatu selain Allah. Maksudnya adalah segala sesuatu ciptaan Allah pada hakikatnya disebut alam, termasuk di dalamnya itu manusia. Alam diciptakan dalam bentuk dan proses yang berbeda-beda, dengan maksud dan tujuan pun yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, antara jin, malaikat dan manusia itu semua diciptakan dengan proses dan bentuk yang berbeda. Alam diciptakan untuk kepentingan manusia agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka menerapkan kalimat tauhid atau dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a wa binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap bagimu. Dan dialah yang menurunkan air hujan, lalu diikuti tumbuhnya buah-buahan sebagai rezeki kalian. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian telah mengetahui. Bersyukur kepada Allah sudah seharusnya untuk kita semua, apalagi kita tidak boleh untuk berkufur atas nikmat Allah. Karena Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh, jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmat untuk kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur atas nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Oleh karenanya, bersyukur itu sama dengan berterima kasih kepada Allah. Ada dua cara kita bersyukur pada Allah, dengan ucapan dan tindakan. Dan ucapan seperti biasa kita mengucapkan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillah. Adapun dengan tindakan, kita bisa memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara yang baik, dengan cara yang untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Oke, jadi ada 4 cara setidaknya bisa kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak merusaknya, ya, tidak merusak alam semesta
bahwa kita harus menjaga dan mengelolanya dengan baik. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islaha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaikinya, dan berdoalah kalian dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dalam artian, rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik dan tidak berbuat kerusakan pada alam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu tidak berlebihan dalam mengelola atau dalam pemanfaatan alam. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai anak Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah atau pakailah pakaian kalian ketika kalian mau ke masjid. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Dalam artian, kita sebagai manusia harus secukupnya menikmati apa yang telah Allah ciptakan. Jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu dampaknya bisa saja tidak baik untuk yang lainnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan kekayaan alam dalam rangka ibadah dan memperjuangkan tegaknya agama Islam. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah huwallazi ja'ala syamsa dia'a. Dan dialah yang menjadikan matahari itu bersinar, wal qamara nura, dan bulan yang bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan dialah yang menciptakan tempat orbitnya, lita'lamu, supaya kalian tahu ada sinina wal hisab, bilangan tahun dan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menciptakan yang demikian itu dengan sebaik-baiknya. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesaran untuk kaum yang mengetahui. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah memikirkan berbagai fenomena alam sebagai ayat Allah yang bersifat kauniyah. Ada yang tahu apa itu kauniyah? Kauniyah adalah tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat dari fenomena alam. Jadi saya ulangi, memikirkan berbagai fenomena alam sebagai ayat Allah yang bersifat kauniyah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, dan orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'uda, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Maha suci Engkau, jauhilah kami dari azab api neraka.
Itu saja 4 yang harus kita lakukan, yang bisa kita kerjakan dalam mensyukuri nikmat Allah. Mungkin itu saja materi kultum kali ini. Semoga kita semua selalu bersyukur atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan kita menjaga alam semesta yang telah Allah ciptakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.